لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah diberikan banyak nikmat, sehat, sempat, juga nikmat diberikan hidayah dan taufik. Bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini. Kita menjalankan sholat maghrib berjamaah dan duduk bersama menunggu sholat isya. Insyaallah akan kita gunakan untuk tadabbur dalam ayat dalam surah Al-Muzammil. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar hadirnya kita ke masjid mendapatkan berbagai macam fadilah keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam hadis, orang yang datang entah pagi hari, entah petang hari, datang ke masjid untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk thalabul ilm, untuk ngaji, maka setiap kali dia datang, Allah sediakan untuknya hidangan di surga. Masya Allah. Man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang di pagi hari atau di sore hari, di petang hari datang ke masjid, a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw raha aw kama qala. Allah sediakan untuknya nuzulan, hidangan, jamuan setiap kali dia datang di pagi maupun di sore hari. Sebagai bentuk penghormatan, ketika dia datang ke masjid Baitullah, Allah memberikan jamuan, ibarat seorang tamu datang diberikan jamuan, hidangan. Mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Ta'ala, hidangan di surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, makmurkan masjid. Jangan pernah bosan untuk hadir datang di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah, membaca atau menghafal Al-Quran, datang pengajian. Afdalnya di masjid, meskipun namanya ngaji boleh saja di mana saja. Tapi afdalnya adalah di masjid. Karena sekarang ini kan tren kadang-kadang ngaji di hotel berbintang, berbayar tentunya. Ngaji di outdoor, sesekali tidak masalah. Tapi ketika dirutinkan, bahkan mengalahkan semangatnya untuk datang ngaji di masjid, ini perlu dikoreksi. Karena Islam menyebar diawali dari masjid Nabawi.
Itu madrasahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggembleng, mentarbiyah, membina para sahabat. Ya. Saya Islam meluas, ya, diawali dari, ya, pendidikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Saya berharap pada Allah mendapatkan hidangan di surga nanti. Amin. Ya mujibas sa'il. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah ya, surah Jin sudah selesai 6 pertemuan atau 7 pertemuan, saya lupa. Malam ini kita masuk untuk mentadaburi surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ini makiyah, suratun makiyatun, artinya makiyah. Surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Bahkan surah ini termasuk, ya, surat yang awal-awal turun. Mayoritas ulama mengatakan turun setelah surat Nun. Soal qalam, ya. Jadi Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun. Kemudian Al-Qalam, ya, setelahnya adalah Al-Muzammil. Setelahnya lagi Al-Mudaththir. Atau sebaliknya. Ya, memang kalau dilihat bahwa isinya ini menjelaskan tentang masalah keimanan. Yang ini merupakan ciri daripada surat Makkiyah. Ada 20 ayat. Kita lihat mushafnya sesuai pembagian daripada tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Pembagian pertama dari ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Al-Muzammil artinya orang yang berselimut. Nah, Al-Muzammil ini sebetulnya ada taknya, Al-Mutazammil. Aslinya Al-Mutazammil ala wazni mutafa'ilun. Ya, wazannya adalah mutafa'ilun. Dari fi'il madhi tafa'ala, mudhari'nya yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun. Tazammala yatazammalu, tazammulan, mutamassilun. Mutazammilun.
taknya dibuang karena bertemu ya dengan huruf za. Jadi idgham, dilebur. Jadi al-muzammilu ya, bukan wazannya mufa'ilun, muzammilun bukan. Nah, bukan diambil dari kata zammal zammilu, bukan demikian, bukan fa'ala yufa'il. Nah, ini yang mengikuti ya atau yang ngaji sorot. Surat ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala diawali oleh harfu nida, yaitu panggilan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dan panggilan ini adalah panggilan untuk menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Ya. Mulatofah namanya, atau lita'nis. Karena orang Arab itu kalau memanggil orang dengan kondisi orang tersebut itu menunjukkan ada rasa kasih sayang, ada ekspresi kelembutan. Maksud adalah ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali ya Aba Turab. Ketika Ali dengan Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lumrahnya keluarga ada cekcok, maka ini indahnya orang soleh. Kalau ribut dengan istri, larinya ke masjid. Orang yang dekat dengan masjid, orang senang memakmurkan masjid. Kalau ada masalah, lari ke masjid. Ya. Bukan lari kemana? Ke kafe, warung kopi, apalagi naudzubillah warung remang-remang. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Ya, Ali di masjid ya dalam kondisi tidur. Ya. Dan ada bekas debunya karena masjid lantainya adalah padang pasir, bukan lantai seperti ini. Ya Aba Turabkum, wahai Abu Turab. Turab artinya adalah tanah pasir. Kum, bangunlah. Jadi Nabi tidak panggil ya Ali, tapi panggil ya Aba Turab. Ya Aba Naum, wahai bapaknya tidur. Ini panggilan salah satu sahabat di salah satu perang Khandaq yang tidur lalu dipanggil dengan seperti kasih sayang. Ya Aba Hurairah. Termasuk adalah ya di sini Allah Taala memanggil hamba dan Rasulnya ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan kasih sayang, ya, mulatafah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah, berselimut sini ada maknanya adalah berselimut yang hakiki, sedang tidur. Ya. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan makna tersebut, ya ayyuhal muzammil, yakni orang yang sedang tidur, karena ya rata-rata, dan ini juga kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur berselimut.
sehariannya ini sudah berdakwah, beraktivitas. Ya, ketika malam istirahat, tidur berselimut. Ada yang membedakan dengan al-mudaththir. Al-mudaththir apa artinya? Orang berselimut juga. Ya. Lalu apa bedanya? Ada mengatakan kalau al-mudaththir itu sekedar selimutan saja. Tapi kalau muzammil ini pakai selimut tapi nggak diblebet gitu, Pak. Agak diblebet. Dia lebih rapat. Wahai orang yang berselimut. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sedang tidur. Dan ini lumrah. Karena orang butuh tidur. Seharian sudah beraktivitas. Beliau berdakwah, mengajak pada tauhid, pada orang-orang Quraisy. Qumil laila illa qalilan. Ya. Hanya kum. Ya, karena ketemu dengan alif lam, maka ini diwasol, wasol itu disambung, sukunnya hilang, diganti dengan kasroh. Hanya kum, berdirilah. Kum artinya berdiri tegak. Qoma yaqumu qiyaman. Ya. Qaimun maqumun kum la taqum. Kum berdiri, berdiri tegak. Menunjukkan apa tegak ini? Sempurna. Tidak miring kanan, miring kiri, condong kanan, ini tegak sempurna. Maka perintah sholat itu perintahnya dengan apa? Dengan kalimat aqama yuqimu, aqimus sholat atau iqamatus sholat. Artinya tegakkanlah sholat. Apa maknanya? Menunaikan sholatnya sempurna, tegak, ini sempurna. Syarat rukunnya dipenuhi. Bukan sekedar melakukan. Ya, bukan if'alis sholat, kerjakan sholat. Tapi aqimis sholat, tegakkan sholat. Karena larinya perintah ini adalah agar sempurna. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi berselimut diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bangun. Kum, bangunlah. Al-laila, di malam hari. Bangun untuk apa? Untuk sholat. Qiyamul lail. Qumil laila. Bangunlah untuk sholat di malam hari. Illa qalilan, kecuali sedikit darinya. Dan ini wajib jamaah. Perintah ini wajib sampai nanti ya, dinasah. Dinasah itu dihapus dari wajib berubah menjadi
sunnah. Ya, dihapuskannya adalah nanti dengan apa? Ayat yang terakhir, ayat ke-20. Dan jarak antara perintah wajib dengan nasakh penghapusannya disebutkan adalah 1 tahun. Jadi awal kali perintah salatul lail itu wajib. Berat sekali. Ya, qumil laila illa qalilan. Berdirilah, itu bangunlah untuk sholat malam hari. Illa qalilan, kecuali sedikit darinya. Nah, qalil itu maknanya adalah kurang dari separuh. Namanya qalil. Jadi kalau misalnya ada jumlahnya 10, ini 10 nih, kok 5, ini namanya separuh. Ya. Tapi kalau kurang dari 5, yang 4, 3, 2, qalil sedikit. Oke. Kalau separuh masih dianggap banyak. Ya. Tapi kurang dari separuh itu qalil. Diperintahkan untuk sholat malam. Ya. Dan lail itu dimulai dari hurufus syams, tenggelamnya matahari waktu maghrib, sampai tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar kedua. Ini disebut malam. Makanya wa atimmus syiyama ilal lail. Terkait puasa ya. Sempurnakanlah siam, yaitu puasa, ilal lail, sampai malam. Maksudnya sampai malam mana? Sampai kapan? Sampai terbenam matahari baru boleh buka. Ini yang Ahlus Sunnah. Adapun Syiah nunggu sampai nanti gelap, munculnya bintang setelah Isya. Tapi kaitannya dengan perintah sholatul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat Isya. Meskipun mungkin dilakukan masih di waktu maghrib. Bisa dapat sholat lail dilakukan di waktu maghrib. Boleh atau tidak boleh? Ketika dia menjamak takdim antara maghrib dengan isya, berarti orang tadi sudah melakukan sholat isya belum? Jadi misal ada hujan lebat, banjir, hujan petir, ya. Maka termasuk kondisi yang dibolehkan untuk menjamak adalah hujan lebat. Salat maghrib 3 rakaat salam, lalu berdiri iqamat, salat isya 4 rakaat, masih di waktu maghrib, masih di waktu maghrib. Berarti dia sudah salat isya belum? Sudah. Maka setelah itu dia boleh untuk melaksanakan qiyamul lail, meskipun waktunya masih maghrib. Ya. Karena qiyamul lail itu adalah salat sunnah yang dilakukan setelah salat isya. Ya. Sampai nanti terbitnya fajar kedua, yaitu waktu
subuh. Nah, Al-Muzammil yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berselimut, tidur, istirahat. Allah perintahkan, kumil laila, bangunlah, itu bangun untuk sholat di malam hari. Illa qalilan, kecuali sedikit darinya. Berarti kurang dari separuh. Di sepertiga malam akhir misalnya sholatnya. Ya, karena malam ini kan dibagi ya. Misalnya dari terbenam matahari sampai waktu subuh, terbitnya fajar kedua. Ya. Kapan nisful lail? Ya. Pertengahan malam. Tinggal dihitung jamnya. Dari maghrib sampai subuh ambil tengahnya. Tadi itu nisful lail, pertengahan malam. Pertiganya apa lagi? Jadi kumil laila illa qalilan. Bangunlah untuk sholat malam illa qalilan, kecuali sedikit. Nisfahu, nah ini separuhnya atau seperduanya. Awin kusminhu qalilan, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Auzid alaihi, atau lebih dari seperdua. Intinya masih di waktu malam. Tentu ini sesuai kemampuan, tapi ini wajib. Setiap malam harus salat lail. Ya. Boleh sholat yaitu separuhnya. Ya misalnya tengah malam adalah jam 12 sampai subuh sholat. Kenapa? Ini namanya nisfahu. Sholatnya separuh. Ya. Atau ditambah lebih dari separuh. Dimulai dari jam 11 atau mungkin jam 10 dia sudah sholat malam. Awin kusminhu, atau kurang dari itu, kurang dari separuh, berarti mungkin dimulai jam 2 atau jam 3. Sepertiga malam akhir. Dan sekali lagi, ini pada awalnya adalah hukumnya wajib. Ya, sampai nanti dimansukh ya di ayat yang ke-20. Warattilil Qur'ana tartila. Ayat keempat, dilihat. Jadi perintah yang pertama tadi apa? Perintah untuk sholat malam. Perintah yang kedua, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Quran maknanya tartilkanlah baca Al-Quran itu tartila, dengan benar-benar tartil. Sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf. Dan tujuan dibaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf adalah untuk
mengantarkan kepada kekhusyuan. Jadi pelan. Makanya disebutkan di dalam hadis sahih oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau membaca Al-Quran itu mad dan dibaca mad. Beliau panjangkan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pelan, tidak buru-buru. Ya, satu ayat satu ayat. Dan orang yang baca Quran dengan tartil, ya, mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud serta Tirmidzi. Ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah ya, hasan sahih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah. Bacalah. Warqa dan naiklah. Warattil dan bacalah dengan tartil. Dengan perlahan-lahan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Itu di akhir ayat yang kamu hafalkan. Baca di sini maksudnya adalah baca dengan hafalan. Dan di sini bacanya dengan apa? Perintahnya tartil. Kama kunta turattilu fid dunya. Jadi bukan tergesa-gesa buru-buru, ya diseret-seret sehingga kadang hak hurufnya hilang. Ya. Maka sholat malam tarawih misalnya 5 menit selesai, 20 dapat rekor muri. Ini dari mana ya? Padahal perintah tartil ini spesifik ya. Lihat, kaitannya dengan apa ini? Dibaca kapan? Di dalam qiyamul lail. Kan gandengannya kan tadi. Ya, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam, salat malam, ini kan perintah. Kemudian diperintah ketika dalam salat malam tersebut membacanya dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Meskipun ini tidak khusus, ya, hanya dalam Al-Quran baca tartil, tapi setiap kali kita hanya dalam sholat baca tartil, tapi juga setiap kita baca Quran dalam tartil. Tapi perintahnya lebih ditekankan di dalam sholat, khususnya sholat malam, ya, ini dibaca dengan tartil, tidak buru-buru, ya, dengan bacaan yang bagus, ya. Bahkan kita diperintah untuk berusaha membaguskan bacaan Al-Quran, ya, zayyinul Quran bi aswatikum, ya, hiasi Quran dengan suara, tapi bukan dibuat-buat sedemikian rupa sebagaimana orang nyanyi, ya, tidak demikian. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang mendengar bacaan Quran yang bagus. Ya, beliau memuji salah satu sahabatnya yang disebut memiliki ya, mizmar. Mizmar ini seperti seruling.
Ya, sahabat siapa itu? Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ketika Nabi SAW lewat, ya, mendengar Abu Musa al-Asy'ari sedang baca Al-Quran, dan Nabi SAW menikmati. Nabi SAW menikmati bacaan tersebut. Ya. Dan di pagi hari, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Laqad utiya hadza mismar min masyamiri ali Dawud." Sungguhnya orang ini maksudnya adalah Abu Musa al-Asy'ari, ya, dia dianugerahi, ya, suara yang indah seperti serulingnya, ya, Ali Dawud, keluarganya Dawud. Kemudian ayat yang kelima, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami sanulki akan menurunkan 'alaika kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Qaulan tsaqila apa artinya? Yang dimaksud apa? Al-Quran. Lihat kata Allah, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Al-Quran disifati qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, sebagaimana disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, berat ketika diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Zaid bin Thabit ini pernah pahanya ketindih, pahanya Nabi. Kemudian kesakitan berat sekali. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mendapatkan wahyu. Jadi ketindih pahanya ini, ya, sangat berat. Demikian juga disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah, ya, sedang naik ke unta, kemudian turun wahyu kepada beliau, untanya langsung apa? Abruk. Jadi kaulan tsaqila, ucapan yang berat, perkataan yang berat. Al-Quran disebut kaulan tsaqila, memang berat ketika diturunkan. Dan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'altu Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, ya Rasulullah, hal tuhissu bil wahyi? Wahai Rasulullah, apa yang kau rasakan saat wahyu diturunkan kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asma'u salasil thumma askutu inda dzalika fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tafidu. Apa kata Nabi? Aku mendengar, ya, solasil, suara gemerincing lonceng, peng-pengan, berat sekali didengar. Seperti rantai yang ditarik itu. Jadi istilahnya apa? Bahasa kita ini kalau suara keras itu peng-pengan gitu ya. Kemudian aku diam pada saat itu, indah dalik.
Fama min marratin yuha ilayya ila dhanantu anna nafsi tafid. Dan tidak sekali-kali diturunkan wahyu kepadaku melainkan aku mengira bahwa nyawaku ini yang dicabut. Jadi berat enggak nih Pak? Berat. Sampai Nabi mengira nyawanya dicabut. Saking sakitnya, beratnya, ya, wahyu turun kepada beliau. Dan ini yang paling berat. Wahyu, yang model wahyu diturunkan paling berat adalah model ketika ada suara, ya, rantai besi yang ditarik. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari diterangkan, sudah masih sahih. Sudah, silakan ada dulu.
Ayat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi inna sanulqi qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu ya qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Dan ini juga dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Allah menyebutnya qawlan, qaul, disifati tsaqilan, berat. Karena berat ketika diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika turun dengan suara lonceng yang peng-pengan, beliau mengira bahwa nyawa beliau akan dicabut. Kemudian dalam Sahih Bukhari diterangkan tentang cara di mana wahyu turun pada beliau. Ada seorang sahabat namanya Al-Haris bin Hisham. Ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu ini ya datang kepadamu ya Rasulullah? Bagaimana caranya wahyu ini datang kepadamu? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahyanan ya'tini fi mithli salsalatil jaras." Terkadang wahyu itu datang seperti ya bunyi gemerincingnya lonceng, al-jaras. Wa huwa ashadduhu alayya. Dan itu adalah kondisi wahyu turun yang paling berat bagiku. Fa yafsimu anni wa qad wa'itu anhu. Dan itu adalah wahyu yang paling berat. Setelah wahyu selesai dariku, ya, aku telah hafal semua apa yang disampaikan. Wahyanan yatamatsalu, yang kedua ini bentuk wahyu turun kepada beliau yang kedua. Wahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni wa'i ma yaqul. Terkadang ada malaikat yang berwujud laki-laki datang kepadaku lalu berbicara kepadaku, menyampaikan wahyu, dan aku pun ya, bisa menghafal seluruhnya. Malaikat Jibril datang, kemudian membacakan wahyu Al-Quran kepada beliau dan beliau hafal. Ya, datang dalam wujud rupa laki-laki. Qalat Aisyah mengatakan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi syadidil bardi wa yafsimu anhu wa inna jabinahu latafassadu araqan. Kata Aisyah, sesungguhnya aku sendiri menyaksikan ketika wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat dingin, fil yaumi syadidil bardi, ketika cuaca sangat dingin sekali, ya, wahyu turun pada beliau. Aisyah melihat, wa yafsimu anhu wa inna jabinahu latafassadu araqan. Kata Aisyah, setelah wahyu selesai terima oleh Nabi, ya, aku melihat ya, jabin, ya, keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bercucuran keringat. Kalau musim panas, sumu, gerah, keringetan lumrah Pak ya. Ini musim dingin terus kan berodok. Ada tak kira-kira? Ya, musim dingin di Dieng misalnya, kok kemeringat ya? Nah, ya. Musim dingin, sampai beliau
bercucuran keningnya kering. Dan juga sangat berat. Jadi makna qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Al-Qur'an disifati qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Yang pertama yaitu berat ketika diturunkan dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya qaulan tsaqila, yakni al-amalu bihi tsaqil. Mengamalkan isi kandungan Quran ini sangat berat. Mengerjakan isi perintahnya, meninggalkan larangannya, dan juga mendakwahkannya. Ini berat. Tantangannya berat. Maka Al-Quran disebut Allah Ta'ala disifati dengan qaulan tsaqila. Ya. Maka ini merupakan taujih, ya, taujih ilahiyat, bimbingan arahan dari Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan rohani. Ya. Nah, dakwah ini berat sekali, tantangannya berat. Maka beliau yang berselimut dan tidur ini diperintahkan untuk bangun, untuk qiyamul lail, diperintah baca dengan tartil. Karena ini akan memberikan support, ya, ibarat di chest gitu. Nah, ini penting. Makanya para dai atau siapa saja yang ikut terjun dalam kancah dakwah tidak boleh absen untuk sholatul lail. Sesuai yang dipilih tadi, nisfahu awin kusminhu, di pertengahan malam, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Ini jamaah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna sesungguhnya nasyi'atal laili. Nasyi'ah kata Ibnu Abbas adalah seluruh malam. Dan bisa panjang, bisa pendek tergantung perputarannya. Kalau siangnya pendek, malamnya yang panjang. Kalau siangnya panjang, malamnya yang pendek. Intinya tahapan-tahapan, ya, saat-saat pembagian waktu ini, ya, karena malam ini kan kalau kita perhatikan, coba malam ini tidak seperti siang. Ya. Kalau misalnya, ya, jam 8 pagi dengan jam 12 siang, ya, terangnya sama enggak? Padangnya podo enggak Pak ini? Kalau panas mungkin beda, padangnya gitu loh. Sama. Ketika matahari sudah keluar, ya, sampai nanti sore, cahaya padangnya ini, tahu padang itu apa namanya? Terangnya ini sama enggak? Sama. Tapi coba kalau malam. Malam dimulai dari apa tadi? Terbenam matahari. Berakhir sampai waktu subuh, terbit fajar kedua, fajar shadiq. Sama enggak? Ketika awal malam matahari terbenam dengan jam 12 malam. Sama enggak? Beda. Ya. Redup tapi masih kelihatan, masih agak ini. Terus semakin ke sana semakin gelap sampai gelap gulita tengah malam dan terusnya. Ya. Makanya disebut dengan libasa. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam itu pakaian, libasa. Kata para ulama, orang pakai pakaian itu kan pelan-pelan masukkan dulu. Ya. Pakai celana juga sama, masukkan dulu. Terus tarik, baru ketutup semuanya. Ya enggak? Ya. Pakai pakaian gitu.
pelan-pelan nanti kan tertutup sampai tertutup rapat. Demikian juga sama. Tertutup dengan cahaya gelap dengan kegelapannya ini pelan-pelan sampai nanti gelap gulita. Nah, ini nasyiatal laili maknanya adalah tahapan-tahapan itu. Semua malam hari namanya nasyiat. Tapi punya sifat adalah ada tahapan-tahapannya. Ya, entah mau di awal malam, di tengah malam, di akhir malam itu masuk nasyiat. Nah, inna nasyiatal laili sesungguhnya di waktu malam ini, itu bangun di waktu malam ini, bangun untuk tadi apa? Untuk sholat dengan bacaan tartil. Ya, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu lebih tepat, yaitu lebih khusyuk. Dan bacaan di waktu itu wa aqwamu qila, lebih berkesan. Di sini pakai wat'an. Ya, wat'an, waqa'ah. Makanya dalam bahasa Arab, ya, kalau menginjak tanah blesek, ya, ada bekasnya enggak, Pak? Hah? Itu namanya wat'an. Jadi wat'an secara bahasa itu artinya ditinjuh dengan kuat. Jadi antum jalan itu ada ada tepaknya, ada bekasnya. Oke. Maka jima pun disebut wat'un. Al-wat'u itu punya jima. Mohon maaf ya, karena tekan. Oke. Nah di sini bangun malam, dia baca dengan tartil di waktu malam, itu dia asyaddu itu lebih kuat, wat'an. Ya, tepat, ada bekasnya. Jadi bacaan tadi itu ada membekas. Waqmukila dan akan berkesan. Ya. Kenapa? Karena suasana ini lebih khusyuk. Sholat di siang hari dengan di malam hari berbeda. Ya, karena tidak ada aktivitas, tidak ada orang, semua orang lelap tidur. Yang ada mungkin suara jangkrik apa itu. Tidak ada suara teng bakso atau tolat-tolalit es krim apa, tidak ada. Ya, atau suara anak nangis, suara ini lagi ngobrol masalah dagangan, ini tidak ada. Tapi antum sholat di siang hari, ya, rakaat pertama Allahu Akbar, teng bakso teko. Ya, dan rakaat kedua apalagi, ya, totok assalamualaikum, oh bukan membayar utang atau malah utang ini. Ya, ada lagi. Semua aktivitas di siang hari. Sehingga ketika sholat, ya bacaannya tidak meresap. Tapi di malam hari yang gelap gulita, ya, orang semua tidur, tidak ada aktivitas, dia sholat. Ini membekas. Wa aqwa mungkin. Ini jemaah. Apalagi yang ngerti bahasa Arab, bisa menjiwai, merenungi, meresapi apa yang dibaca. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak, urusan yang panjang, sabhan tawila. Tawila itu panjang. Innalaka fin nahar, sesungguhnya kamu di siang hari itu punya apa? Sabhan tawila. Sabhan itu berenang. Makanya sibahah dikata sabahah. Sibahah itu banyak berenang. Orang berenang itu cepat enggak, Pak?
Ikan nih berenang, cepat. Artinya di siang hari ini kamu wahai ya, laka di sini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tentunya kepada umat juga. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki sabhan, aktivitas. Diibaratkan seperti berenang. Berenang gitu ya. Aktif sabhan tawilan panjang. Ya, maksudnya banyak aktivitas. Makanya di siang hari sudah kamu habiskan untuk aktivitas dunia, gunakan malam hari untuk Allah Ta'ala. Ya. Makanya dibenci. Ya, siang hari seperti keledai, malam hari seperti mayit. Ya, seperti bangkai. Ya, bangkai ini enggak tidur lelap itu ibaratkan bangkai. Bahkan dibangunin aja tidak mau bangun. Ada enggak? Bangkai dibangunkan bisa tangi enggak? Bangkai dibangunkan. Bangun. Ya, ini aib jamaah. Ini. Perintah untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rabbmu wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Tabatul itu maknanya ya, makanya orang yang membujang disebut tabatul. Ya, wa tabattal ilaihi tabtila. Kenapa? Membujang fokus untuk apa? Untuk ibadah saja. Dan ini dilarang tabatul. Nah, kalimat tabatul yang dipakai di sini maksudnya apa? Fokus. Sebutlah nama Rabbmu wa tabattal ilaihi tabdila. Artinya beribadahlah fokus, tekun temenanan. Jadi tidak main-main, serius betul dalam beribadah. Ya. Salat malam. Dan ini sifatnya orang-orang yang mendapatkan rahmat akan dimasukkan jannatin na'im. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji. Lambung mereka ini jauh dari madhaji, dari tempat tidur. Ini bahasa kiasan. Kenapa? Jauh dari tempat tidur berarti bangun. Kalau lambung nempel dengan kasur berarti dia tidur. Tapi di sini Allah berfirman dalam surah Sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maknanya apa? Berdiri. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Takut akan azabnya dan berharap akan surganya, rahmatnya. Rabbul masriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Itu sembahlah Rabbmu, Rabb yang mana? Rabbul masriqi wal maghrib, pemiliknya timur dan barat. Jadi semuanya ini milik Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka ya jadikanlah Allah Ta'ala sebagai penolong, wakila. Artinya apa? Bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadikan Allah sebagai penolong kita. Dan ini semua merupakan taujih, arahan, bimbingan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentu pelajarannya adalah ya kita ambil juga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan ya, ayat 1 sampai 9 ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan bagi sekalian. Bila sisa waktu ada yang belum jelas ingin ditanyakan, silakan.
Gitu. Islam. Sama. Maksudnya gimana, Pak? Ayat. Kenapa? Oh, oh iya. Ya. Jadi pada pertanyaan ya, bahwa tadi ya ayyuhal muzammil, al muzammil ini asalnya datangnya al mutazammil. Ini dari sisi lughah Arabiyah. Jadi tak ketemu za di taknya dilebur masuk ke zaknya. Ya dari akar kata tazammala yatazammalu tazammulan mutazammil. Ya, taknya dibuang atau melebur ke za jadi al-muzammil. Mutazammil jadi muzammil. Ini istilahnya asal katanya demikian. Ya, dari sisi lughah Arabiyah. Lalu ya, apa namanya? Yang sudah menjadi mushaf ini sudah diijma'kan. Ijma' dari sisi kitabahnya, penulisannya, rasamnya, dan juga ijma' dari sisi tilawah atau qiraahnya. Sehingga tidak boleh diubah baik penulisan maupun pembacaannya, pengucapannya. Al-muzammil yang dibaca al-muzammil, ya ayyuhal muzammilu. Ditulis juga demikian. Ya. Kecuali hanya sekedar untuk menerangkan di dalam pelajaran misalnya pada santri bahwa ini asal kata tidak masalah ditulis. Ya. Tapi dalam mushaf ditulis seperti itu, tidak boleh ditambah. Demikian juga ketika membacanya. Ya. Ya, karena ini sudah diijma'kan oleh para ulama menjadi mushaf Utsmani. Ya. Dan tidak ada perbedaan semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang datang ke masjid di pagi hari atau di petang hari, dia akan diberikan hidangan, ya jamuan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat surga. Ya. A'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Allah akan sediakan untuknya ya, jamuan, hidangan ya di surga. Dan ini sifatnya adalah umum. Ya. Ya. Man ghoda aw roha, man, jadi siapa saja yang ghoda yaitu di pagi hari dia datang masjid, aw roha atau di petang hari ke masjid. Sehingga misalnya ada ibu-ibu karena di sini ada kajian pada maghrib, akhirnya dia ikut datang ke masjid. Entah datang untuk sholat maghrib berjamaah di sini atau datang untuk menghadiri pengajian, itu masuk ke dalam mendapatkan fadilah dalam hadis tadi. Sebagaimana ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis tadi di kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin. Ya, jadi sifatnya umum, artinya datang untuk sholat ke masjidnya ini, ya datang untuk ngaji, ya, itu mendapatkan daripada keutamaan itu. Dan dia menjadi tamu Allah, sehingga Allah akan berikan hidangan, tapi di surga nanti. Ya, jadi masya Allah. Ya. Bukan di sini.
Kalau di sini hidangan mungkin, ini adalah hidangannya. Ya, Allah Taala alam. Ya tetap perempuan afdalnya adalah sholat di rumah. Ya. Tapi laki-laki suami tidak boleh melarang istrinya untuk menghadiri sholat berjamaah selagi ya tidak dikhawatirkan fitnah dan memiliki adab. Apalagi menghadiri sholat jamaahnya ini di situ ada ya untuk thalabul ilm. Ya. Makanya dulu ada sahabat itu Ibnu Umar ingin melarang istrinya ya untuk datang ke masjid, ya, maka Umar memarahinya. Ya, karena Nabi SAW tidak melarang wanita untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Beliau hanya mengatakan bahwa wanita ini ya afdalnya adalah sholat di rumah. Bahkan kamarnya ini lebih utama daripada ruang tamunya. Ya, Allah Taala alam. Kan ada katanya sholat kita itu kalau di tempat kalian itu kata-kata itu mereka bermaksudnya tapi tidak membaca surat benar salah kemudian apakah sholat kita ini sudah mendahului sholat ini memang harus dilakukan atau ada kendala? Ya, sholat iftitah atau juga disebut khafifatain. Ya, khafifatain artinya 2 rakaat ringan. Ya, hikmahnya kata para ulama ya, sebelum masuk untuk qiyam ya berdiri yang panjang, apalagi habis bangun tidur ini ada pemanasan ibaratnya ya 2 rakaat ringan. Cuma yang dibaca adalah Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan bagaimana? Ya, tidak masalah. Ya. Sehingga 13 rakaat yang disebutkan dalam hadis, yang 11 ini adalah sholatul lail, yang 2 rakaatnya ini adalah khafifatain, sholat khafifatain, sholat 2 rakaat ringan. Allah Taala alam. Itu kalau di dalam Ramadan kan biasanya di awal ya. Itu didahului sampai tidak mengapa. Ya. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana salat kaidahnya jamaah, ya. Semua salat sunnah ya, itu boleh untuk berjamaah. Ya. Duha misalnya, boleh tidak sholat berjamaah sholat duha? Boleh, itu maksud sah tidak? Sah. Cuma yang tidak boleh ini ketika dirutinkan terus. Ya. Sholat tahajud atau qiyamul lail, boleh tidak berjamaah? Boleh sekali. Kan dalam hadis ya sebutkan rahimallahu rajulan qama minal lail, Allah merahmati seorang rajul suami yang bangun di waktu malam fa shalla lalu salat malam, thumma ayqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya, fa in abad nadha fi wajhihal ma, kalau tidak mau bangun dicepreti air. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW pada sholat berjamaah dengan istrinya. Ya, bagaimana di tafsir Ibnu Katsir, termasuk di ini tafsir soal Muzammil disebutkan riwayat tersebut. Ya, boleh. Ya.
Maksudnya iftitah dengan Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Kaifiatnya adalah memisahkannya. Khafifatain, ya, 2 rakaat, kemudian yang mulai 11. Ya. Bagaimana kalau digabung dengan yang mulainya? Maksudnya yang 11 rakaat ini, ya, di rakaat 2 rakaat pertamanya diniatkan digabung sebagai khafifatain. Ya. Kalau kaidahnya sama-sama sunnah dan waktunya sama, tidak masalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, kita amalkan apa yang ada dan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khafifatain 2 rakaat ringan dilakukan sebagai mengawali untuk qiyam. Ya, di mana ya salat yang utama adalah tulul qiyam, berdiri yang panjang. Ya. Berdiri yang lama. Bagi salat lagi. Sehingga boleh bagi antum yang misalnya hafalannya sedikit, ya, dia baca dengan mushaf. Tidak mengapa, dibolehkan. Ya. Untuk mendapatkan fadilah, ya tulul qiyam. Antum di rumah salat tahajud misalnya, hafalannya kok cuma adhuha ke bawah gitu. Ya, mana-mana alam nasroh, mana watini wazaitun, nanti ya inna atainal kautsar itu. Ya, antum boleh misalnya. Ya, dengan mushaf atau misalnya di depannya dikasih mushaf ya. Sekarang masya Allah juga ada mushaf besar ya. Ya, jadi di sini tuh ada ininya di depan atau di sebelahnya. Sholat selesai buka. Dan gerakan yang sedikit yang gerakan yang ada hajat tidak membatalkan sholat, dibolehkan. Ini saja jamaah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Benarnya dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari pribadi saya. Allahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.